Jangan mimpi, umpat Farah. Kyle menaikkan satu sudut bibirnya. Ia menatap intens ke arah Farah yang saat ini terlihat makin cantik di matanya. Kyle sangat rindu menyentuh tubuh mulusnya. Tentunya kini Farah makin dewasa dan matang. Jujur katakan, kamu lebih nyaman saat bersama Daddy atau saat bersama Daryl? Tanya Kyle yang langsung membuat Farah terbelalak. Biarpun mereka adalah ayah dan anak, tapi perlakuan mereka jelas berbeda. Ini yang membuat Farah tak sadar kalau Daryl adalah putra dari mantan sugar daddy-nya. Tapi perhatian mereka yang kadang kelewat posesif memang hampir sama. Tidak ada yang perlu dibandingkan, karena kalian bukan perbandingan. Jawab Farah dengan tegas. Daddy hanya ingin tahu dengan siapa kamu jauh lebih nyaman, Daddy atau Daryl. Lagi Kyle mencecarnya dengan pertanyaan yang tidak ingin Farah jawab. Farah terdiam, tak mau menjawabnya. Ia merasa malas membahas perbandingan mereka. Kalau kita kembali seperti dulu, apa kamu tertarik? Ucap Kyle dengan suara pelan. Sama sekali tidak tertarik. Kalau Daddy bisa memberikan yang lebih banyak dari Daryl, apa kamu juga tetap tidak tertarik? Cukup, aku tahu aku matre. Tapi bukan dengan cara itu juga Daddy bisa mengembalikan yang dulu. Bukannya Daddy tidak ingin menyakiti keluarga Daddy lagi. Bukannya Daddy cuma ingin setia dengan Mami. Kyle menghela napasnya dengan pelan. Semua yang Farah katakan benar. Tapi sekali lagi, Kyle hanya manusia biasa. Apalagi di usianya ini yang sebenarnya butuh perhatian dan kasih sayang oleh orang terdekat. Istrinya kadang sering sibuk dengan teman-teman sosialita dan kegiatan khas ibu-ibunya. Kalau Daryl sudah pasti jarang di rumah dan jarang ada waktu mengobrol dengan dirinya. Tentu membuat kehidupan Kyle di hari tua makin terasa membosankan. Kadang Kyle menghabiskan waktu sendiri untuk sekedar bermain golf, ataupun berkumpul dengan rekan-rekan bisnisnya. Tapi itu semua tidak bisa menghapus rasa kesendiriannya. Tapi Daddy perlu teman untuk sekedar mengobrol. Daddy kesepian, ucap Kyle lirih. Alasan macam apa lagi ini? Jangan pikir aku akan kasihan dengan Daddy. Farah tak mau memberi celah pada Kyle untuk mengusik dirinya lagi. Kyle makin mendekat ke arah Farah. Refleks membuat perempuan itu semakin berpindah. Aku bukan Farah yang dulu. Farah yang sekarang berbeda dengan Farah remaja. Aku bukan anak manis penurut lagi. Permisi. Farah segera menjauh dari Kyle. Ia tak mau membuat para karyawan hotel yang lalu lalang di sana jadi curiga. Ia juga takut kalau dilihat oleh Naomi. Farah lebih memilih untuk menjauh daripada jadi prahara lagi. Kyle membututi Farah dari belakang. Ia tak mau membiarkan Farah pergi begitu saja. Segera saja ia menarik tangan Farah, membuat perempuan itu berbalik menghadapnya. Apa begini caranya berbicara dengan orang tua, ha? Kyle menatap tajam ke arah Farah. Daddy duluan yang tidak sopan denganku. Apa maksud Daddy menawarkanku kembali seperti dulu? Bahkan dengan iming-iming pemberian yang lebih banyak daripada Daryl. Wajar aku begini kan? Farah berusaha menarik tangannya dari Kyle. Tapi tangan Kyle lebih kuat mencengkeramnya. Farah ingin berontak, tapi malu karena ada beberapa mata yang melihat mereka di sana. Tak berselang lama seorang pelayan resto datang menghampiri Kyle. Ia sedikit kaget saat melihat Kyle dan Farah yang saling tarik-menarik tangan. Maaf Pak, Ibu sudah menunggu di resto. Saya diminta untuk memanggil Bapak, kata si pelayan. Ia sedikit takut-takut. Kyle spontan melepas jeratan tangannya di tangan Farah. Oke, jawab Kyle langsung pada si pelayan resto. Si pelayan resto yang sedikit takut itu langsung melengos pergi begitu memberitahukan hal tersebut. Sedikit takut dengan pemilik hotel ini. Dan takut juga karena barusan ia melihat sendiri Kyle yang mencengkeram kuat tangan Farah. Biarpun ia tak mengerti alasannya kenapa. Begitu tangan Kyle terlepas dari tangan Farah, perempuan itu langsung pergi duluan dan membuntuti si pelayan resto dari belakang. Ia tak mau membuat Naomi makin curiga kalau mengetahui suaminya barusan tengah bersama dirinya. Farah lebih dulu menghampiri Naomi ke ruang privat khusus untuk mereka. Seperti biasa, walaupun baru saja Farah dalam keadaan kesal, tapi ia harus memasang topeng senyum manisnya di hadapan Naomi.
"Wah, barusan kamu dari mana, sayang?" tanya Naomi langsung pada Farah. "Cuma ke lorong yang tembus ke pantai dekat resto ini, Mi. Pemandangannya sangat bagus," jelas Farah. "Oh, Farah suka melihat pemandangan begitu." Farah mengangguk. "Suka, Mi." Tiba-tiba sosok Kyle pun kemudian menyusul ke meja mereka. Dengan senyum lebar yang merekah di wajahnya, ia lalu mencium pipi istrinya terlebih dahulu. "You look perfect tonight," bisik Kyle pada Naomi. Membuat Naomi senyum-senyum sendiri mendengarnya. Sejurus kemudian ia pun duduk tepat di tengah-tengah, di antara Naomi dan Farah. "Daddy senang sekali, akhirnya kita bisa makan malam bersama Farah," ucap Kyle sambil menatap ke arah Farah. Lagi ia menyunggingkan senyumnya pada Farah. Kali ini Farah tak bisa berkelit. Ia pun membalas senyuman itu walau terpaksa. Farah juga senang bisa makan malam bersama Mami dan Daddy, ucap Farah berbohong. Hidangan pembuka disiapkan. Farah yang awalnya sangat lapar jadi hilang selera makan begitu melihat Kyle. Ini sungguh lucu, berada di posisi di mana Farah adalah mantan perempuan simpanan Kyle, dan sekarang mereka malah makan di satu meja makan. Seandainya Naomi tahu hal ini, sudah tentu Farah akan diusir dan dipermalukan di depan umum. Tak berani Farah membayangkan. "Farah kenapa bengong? Ayo dimakan," ucap Naomi pada Farah. Iya Mi, jangan malu-malu. Makan yang banyak ya Farah, supaya selalu sehat. Waktu acara anniversary kami, saat itu kamu sedang sakit kan? Makanya kami belum sempat mengobrol lebih banyak denganmu. Sekarang memang waktu yang tepat," kata Kyle. Farah mengangkat satu sudut bibirnya. Jelas saja saat itu Farah sakit, dan makin sakit lagi waktu tahu kenyataan aslinya kalau ayah Daryl adalah mantan sugar daddy-nya yang menghilang tiba-tiba dulu. "Ngomong-ngomong, kami belum memberitahu Daryl kalau malam ini kita makan malam bersama. Bisa-bisa Daryl protes kalau kita ceritakan," jelas Naomi. "Oh, tadi Farah sempat mengirim pesan pada Daryl, tapi sepertinya belum dibaca oleh dia. Mungkin Daryl masih sibuk," kata Farah. "Iya, Daryl pasti sangat sibuk di sana," imbuh Kyle. Ada seringai tipis di wajahnya. Pastinya karena ia adalah upaya dari Kyle, agar Daryl lebih sibuk dan lebih lama di Malaysia. "Mohon maklum ya Farah, kalau sudah masalah pekerjaan, Daryl memang selalu fokus. Jadi kadang waktunya untuk berkumpul bersama keluarga itu jarang. Mami harap nanti kamu bisa terbiasa dengan ini," terang Naomi. "Tidak masalah, Mi, biarpun Daryl sibuk. Tapi perhatian dan kasih sayangnya tetap dia berikan pada Farah," jelas Farah sambil memberikan penekanan. Ia melirik sekilas ke arah Kyle, berharap Kyle tersinggung. "Pastinya dia sangat sayang denganmu. Mami berharap kalian bisa secepatnya ke jenjang yang lebih serius," kata Naomi dengan bersemangat. Keinginannya untuk memiliki cucu sudah tak terbendung lagi. Jangan terburu-buru, supaya Farah bisa mengenal seluk-beluk dari Daryl dulu. Dan tentunya Daryl juga tahu seluk-beluk dari Farah. Tahu masa lalu masing-masing dulu. Celetuk Kyle yang spontan membuat Farah menelik.